Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar dan berdiskusi. Dan hari ini kita akan diskusikan tentang hal yang sangat penting dalam pembelajaran hadis, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas dan juga kualitas hadis. Para pemirsa semuanya, setidaknya yang paling penting kita pelajari dalam bab ini adalah bahwa pembagian hadis itu bisa dibagi dan bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu dari kuantitas yang terdiri dari hadis mutawatir dan ahad. Kemudian kualitas, dari segi kualitas hadis terbagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Jadi nanti ada perbedaan penting dalam pembagian ini, kenapa ada kuantitas dan juga ada kualitas. Dari segi kuantitas, hadis bertujuan untuk mengetahui sedikit dan banyaknya sanad. Jadi ada hadis yang sanadnya banyak, berarti itu termasuk dari hadis mutawatir. Ya, nanti kita lihat dari sanad. Kalau sanadnya banyak berarti mutawatir. Kalau hanya 1, 2 atau bahkan 3 itu hadis ahad. Kemudian dari segi kualitas, hadis bertujuan untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hadis. Jadi hadis sahih, kemudian hasan, dan hadis dhaif yang merupakan pembagian dari hadis dari segi kualitas itu sebetulnya bertujuan untuk mengetahui apakah hadis ini diterima atau tidak. Yang pasti kalau hadis dhaif itu bisa tertolak apabila berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hukum, dan hal-hal penting dalam agama Islam. Namun ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu nanti bisa kita amalkan hanya sebatas untuk motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dari kuantitas hadis terbagi menjadi dua, jadi mutawatir, ahad. Perlu kita ketahui bahwa hadis mutawatir itu merupakan hadis yang bisa kita tanggap secara panca indera, jadi bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan bisa kita baca, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul bersepakat untuk berdusta. Artinya hadis mutawatir itu diriwayatkan banyak orang yang tidak mungkin untuk berdusta. Sebaliknya hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau perawi saja yang tidak memenuhi tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap-tiap tabaqat atau tingkatan sanad itu, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1 rawi atau 2 atau bahkan 3, dan tidak sampai pada derajat mutawatir. Artinya dari sekian perawi hadis itu ada kemungkinan dari sekian orang itu untuk berdusta atau bahkan tidak mencapai derajat mutawatir karena kurang banyak. Ya, secara sederhana demikian. Kemudian berikutnya, ini ciri-ciri hadis mutawatir. Yang pertama, disampaikan oleh rawi berdasarkan panca indera, pendengaran atau penglihatan. Didengar atau dilihat, bukan karena mimpi ya. Jadi bukan karena mimpi bertemu seorang guru atau bertemu dengan seorang sahabat kemudian belajar hadis, bukan demikian. Jadi harus didengar dan dilihat. Kemudian yang berikutnya, jumlah rawi harus mencapai ketentuan yang tidak memungkinkan untuk bersepakat bohong. Ulama berbeda dengan jumlahnya, ada yang mengatakan 4, ada yang 5, bahkan ada yang mengatakan 20 atau 40 orang perawi dari setiap tingkatan itu baru bisa disebut hadis mutawatir. Kemudian yang terakhir, ciri mutawatir, hadis mutawatir ini
adanya keseimbangan jumlah rawi dalam tiap tingkatan dan tingkatan berikutnya. Contoh, jika dalam satu tingkatan ada hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang, kemudian berikutnya diriwayatkan 4 orang, maka tidak masuk dalam hadis mutawatir. Artinya misalnya tabaqat atau tingkatan pertama, perawi pertama ada 10 orang, berikutnya paling tidak 9 lah ya, atau 10 gitu. Jadi berikutnya lagi sama, jadi seimbang. Kalau tidak seimbang, maka nanti bisa jadi termasuk dari hadis ahad. Kemudian berikutnya kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir menduduki peringkat pertama dalam kekuatan sanadnya, sehingga ulama sepakat untuk kebolehan pengamalan hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak rawi yang tidak mungkin sepakat berbohong. Untuk hadis mutawatir ini ulama sepakat bahwa bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena banyaknya sanad yang meriwayatkan atau banyaknya orang sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian berikutnya ini macam-macam hadis ahad. Ini bagian yang kedua dari hadis dari segi kuantitas. Yang pertama ada hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih ya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Jadi ada 3 atau lebih termasuk hadis masyhur. Terkadang masyhur di kalangan tertentu, masyhur di kalangan para muhaddis, ahli tertentu, dan masyhur di kalangan umum. Jadi tidak semua tingkatan dalam sanad itu masyhur hadis yang diriwayatkan ini. Kemudian yang kedua ada hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tabaqat atau tingkatan. Kemudian pada tabaqat yang selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Jadi ini jadi tidak seimbang ya. Kemudian yang berikutnya ada hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Ada 1 orang yang meriwayatkan dimanapun tempat sanad itu terjadi. Jadi dalam setiap tingkatan hanya ada 1 perawi saja. Kemudian yang berikutnya dari segi kualitas hadis terbagi menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih secara pengertian dapat kita simpulkan bahwa hadis sahih merupakan hadis musnad, hadis yang mempunyai sanad. Jadi bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Jadi hadis sahih ini hadis istimewa. Jadi perawinya sanadnya bersambung, kemudian seorang perawinya juga dhabit, kuat hafalannya. Kemudian tidak ada cacat dalam hadis tersebut, baik dalam matannya ataupun dalam sanad dan perawinya. Kemudian berikutnya ada syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama rawinya adil. Kemudian yang kedua dhabit, kuat ingatan, kuat hafalan. Dan yang ketiga sanad tidak terputus, jadi bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya tidak berilat. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian yang terakhir tidak janggal atau tidak syadz, tidak ada pertentangan antara makbul dan rajih. Kemudian yang berikutnya ini pembagian hadis sahih. Ada sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi ini memang sahih yang memang memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih tadi yang disebutkan. Kemudian yang kedua sahih li ghairi, ada salah satu syarat yang tidak sempurna. Jadi mungkin di antara sekian syarat itu mungkin kurang sedikit saja. Ya, kurang sedikit, kurang sempurna. Misalnya dhabit kurang terlalu kuat. Kalau kita persen mungkin 100 gitu ya. Dia kekuatan hafalannya 99% atau 98. Hingga ada sedikit celah ya. Itu sahih li ghairi. Nanti ada yang mendukung untuk mensahihkannya. Kemudian berikutnya ini syarat perawi hadis. Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis harus Islam, akil dan baligh, adil dan kuat ingatan. Jadi kalau orang kafir jelas tidak bisa diterima hadisnya. Anak kecil juga tidak bisa diterima. Juga kalau orang zalim tidak adil juga tidak bisa diterima hadisnya. Dan orang yang tidak memiliki
kekuatan ingatan atau hafalan juga tidak bisa diterima hadisnya, karena itu akan sangat mengganggu pada kualitas hadis. Kemudian berikutnya ini kriteria adil, selalu taat beribadah kepada Allah, tidak melanggar, kemudian menjauhi dosa, tidak berbuat dosa besar ya, kalau hanya kecil itu manusiawi. Kemudian yang berikutnya tidak mengikuti pendapat yang bertentangan dengan syara. Jadi semua yang disampaikan oleh perawi yang adil tadi itu harus sesuai dengan syara Quran, hadis, dan para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian berikutnya ini kriteria dhobit atau kuat ingatan atau hafalan. Yang pertama tidak pelupa. Kalau pelupa hadisnya tentu nanti bisa dicurigai, ini hadis beneran atau tidak begitu. Kemudian yang berikutnya hafal dengan apa yang akan disampaikan kepada muridnya. Jadi apa yang akan disampaikan tidak ragu-ragu, jadi memang hafal sesuai dengan yang disampaikan oleh sahabat yang lain hingga sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya memahami apa yang akan disampaikan. Jadi para perawi yang dhobit tadi itu harus paham dengan apa yang akan disampaikan. Jadi setiap hadis yang disampaikan harus sudah difahami secara sempurna. Kemudian berikutnya dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan. Jadi hadis ada 7 tingkatan yang bisa kita jadikan pegangan sebagai hadis sahih. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada Bukhari Muslim, biasanya ada hadis muttafaqun alaih, itu berarti itu tingkatan tertinggi dari hadis sahih dan bisa diamalkan. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja ya. Kemudian berikutnya yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain tapi memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Jadi misalnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai tapi mirip atau persis dengan hadis Bukhari dan Muslim, juga bisa diamalkan. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari saja atau Muslim saja, itu yang keenam juga sama. Dan yang ketujuh, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Jadi ada hadis yang mungkin tidak diriwayatkan Bukhari Muslim tapi diriwayatkan yang lain, namun ulama ahli hadis ya sudah mentakhrij, sudah meneliti hadis tersebut bahwa hadis tersebut sahih dan diterima serta bisa diamalkan. Kemudian yang berikutnya, selain hadis sahih ada juga hadis hasan sebagai pembagian dari hadis dari segi kualitas ya. Hadis hasan adalah hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Misalnya kalau kita persenkan mungkin ya di sini, kalau andai hadis sahih itu memiliki 100% kuat hafalannya atau bahkan 99 atau 98, hadis hasan ini sekitar kalau kita persen mungkin ya sekitar 91, 92 sampai 95 kekuatan hafalannya, sehingga ada beberapa poin yang mungkin terlewat dari hadis hasan sehingga kualitasnya tidak sampai sahih. Jadi hasan ini di bawahnya hadis sahih dan ini bisa diamalkan. Kemudian yang ketiga, pembagian hadis dari segi kualitas. Ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Kalau hadis dhaif ini tidak memenuhi syarat hadis sahih, jadi memang tidak kuat, hafalannya tidak kuat, atau bahkan orang yang meriwayatkan hadis ini tidak adil, sehingga hadis ini disebut hadis dhaif. Hadis dhaif ini seperti yang kita diskusikan di awal, bahwa hadis dhaif bisa diamalkan sebagaimana kesepakatan para ulama hanya untuk motivasi untuk beribadah. Kemudian yang berikutnya ini pembagian hadis dhaif. Yang pertama, sanad yang tidak muttasil, tidak bersambung sanadnya.
Jadi ada sanad yang mungkin sampai hanya pada sahabat, tidak sampai pada Rasulullah. Setelah itu hilang, orangnya hilang, tidak ketahuan. Kemudian yang kedua, alasan lain misalnya lemahnya hafalan perawi, tidak kuat ingatan. Ya, hafalannya mungkin hanya 50% gitu ya, 60%, sehingga banyak hadis yang kemungkinan itu terpotong bahkan hilang. Kemudian yang berikutnya, ini beberapa alasan yang bisa disebut sebagai hadis dhaif ya. Yang pertama itu ada hadis mursal, hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in. Jadi setelah tabi'innya tidak ada. Jadi sahabat ya. Setelah tabi'in itu, di atasnya tabi'in itu sahabat. Jadi hadis mursal itu berarti hadis yang hanya sampai pada tabi'in. Setelah itu hilang. Sahabat kemudian sampai Rasulullah itu hilang. Kemudian ini contohnya sudah di situ ada an Sa'ib ibn Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabana. Hadis ini hanya sampai pada tabi'in dan tidak sampai pada sahabat. Kemudian yang berikutnya juga termasuk hadis dhaif, yaitu hadis munqati, hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Ini terputus ini. Jadi misalnya hanya terputus pada tabi'in dan seterusnya, sehingga tidak sampai pada Rasulullah. Yang berikutnya yang ketiga hadis mu'dhal, hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Wah, ini justru ini lebih parah ya, karena 2 perawi yang dihilangkan. Kemudian yang berikutnya hadis mudallas, perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang dia sampaikan itu tidak didengar langsung dari gurunya, tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Ini saya kira ini sangat mudah ya untuk kita fahami. Kemudian yang berikutnya hadis mu'allaq atau mu'allal ya. Mu'allaq ialah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Intinya bahwa dalam hadis dhaif yang pertama ini, yang tidak muttasil, tidak bersambung, itu ada salah seorang perawi atau sambungan sanadnya itu ada yang hilang. Jadi misalnya kayak tadi, setelah tabi'in ada sahabat yang hilang kemudian langsung kepada Rasulullah, ada tabi'in yang hilang kemudian langsung ke sahabat lalu Rasulullah, sehingga ada yang terputus. Kemudian berikutnya alasan yang kedua kenapa disebut hadis dhaif, karena hafalan perawinya lemah ya. Jadi ada hadis muttarib, hadis yang memiliki varian riwayat dan kualitasnya sama. Kemudian ada hadis maklub, hadis yang sanad atau matannya berubah karena ada lafal yang mestinya diakhirkan tapi didahulukan, jadi dibalik ya, terbalik. Hadis maklub terbalik, matannya terbalik, dibalik-balik. Kemudian ada hadis mungkar, sebuah hadis dengan perawi tunggal yang banyak kesalahan dan kelalaiannya, atau nampak kefasikannya atau lemah kekuatan hafalannya, jadi hadis mungkar. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan hadis matruk, hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta. Jadi ada hadis yang dituduh, ada perawi yang ditenggarai berdusta atau berbohong, sehingga hafalannya dianggap tidak kuat. Kemudian yang berikutnya, ini hukum mengamalkan hadis sahih, hasan dan dhaif. Kalau hadis hasan dan sahih jelas boleh diamalkan, baik berkenaan dengan ibadah, akhlak, akidah dan lain-lain sebagainya. Sedangkan hadis dhaif itu ada perincian ya. Yang pertama, pendapat para ahli hadis yang besar seperti Imam Bukhari dan Muslim berpendapat bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak menurut beliau. Kemudian yang kedua, bisa diamalkan secara mutlak sebagaimana yang disebutkan Imam As-Suyuti, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Keduanya berpendapat kalau hadis dhaif lebih kuat dari para perorangan. Hadis dhaif itu karena memang hadis itu lebih kuat daripada pendapat dari seorang ulama sendiri. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan dalam masalah fadhailul a'mal atau yang sejenis bila memenuhi beberapa syarat. Jadi hadis
dhaif itu secara umum bisa diamalkan hanya berkenaan dengan keutamaan beribadah, semangat beribadah, dan motivasi beribadah. Walaupun ada yang menyebutkan juga bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Kemudian yang berikutnya ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Ya, hadis palsu yang sebetulnya bukan hadis tapi dibuat-buat menjadi hadis. Dan ini sangat sangat penting untuk kita ketahui, karena hadis ini tidak boleh diamalkan ya, karena bukan hadis ya. Bukan hadis tapi disampaikan ini adalah sebuah hadis. Kemudian ini contoh hadis mutawatir dari segi sanad. Misalnya Rasulullah bersabda, ini yang menyampaikan banyak ya. Jadi modelnya seperti ini, mutawatir itu kan sanadnya banyak. Kemudian yang ini hadis ahad. Hadis ahad itu kita lihat ya, jadi Rasulullah, Umar bin Khattab satu-satu, sehingga hadis ahad ini hanya diriwayatkan 1, 2 atau 3 perawi saja. Allah a'lam bishawab. Untuk contoh-contoh yang lain sebetulnya sangat mudah sekarang untuk kita mempelajari hadis, karena sudah banyak kitab-kitab hadis, mulai hadis yang mutawatir, yang ahad, kemudian hadis sahih sudah terkumpul dalam satu kitab, hadis hasan juga demikian, termasuk juga hadis dhaif. Kesimpulannya bahwa hadis ini bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, dari segi kuantitas atau jumlah sanadnya atau perawinya, maka hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir yang sanadnya banyak, yang perawinya banyak, dan hadis ahad yang perawinya sedikit. Kemudian yang kedua, hadis bisa juga dilihat dari segi kualitas, bisa diamalkan ataupun tidak, dan terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, yang keduanya sudah pasti bisa diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif yang ulama berbeda pendapat apakah bisa diamalkan atau tidak. Namun secara umum mayoritas ulama memperbolehkan mengamalkan hadis sahih. Kemudian yang paling terakhir itu adalah ada yang disebut dengan hadis maudhu, yang hadis palsu, jadi bukan hadis tapi dibuat hadis. Kalau hadis ini tentu tidak bisa diamalkan. Kemudian untuk mengetahui dan contoh-contohnya, ada satu kitab yang bisa kita lihat dan bisa kita buka, yaitu hadis Al-Jami' As-Shaghir. Hadis ini merupakan kumpulan hadis yang di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan ya. Jadi bisa kita lihat dan bisa kita ketahui, oh ini seperti hadis sahih dan hasan dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.